Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya sendiri dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Tulungagung. Kami dari kelompok 2. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Bu Asti Riani Putri, yang ketiga Bu Siti Sunaida, dan yang terakhir adalah Bu Lu'atul Fuadiyah. Mengidentifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. Yang pertama, untuk identifikasi aset modal yang dimiliki yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Modal manusia, asetnya kepala sekolah sebagai leader, guru, murid, tenaga kependidikan, wali murid, alumni yang aktif dalam pengembangan sekolah. Strategi pemanfaatannya memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya melalui pelatihan, seminar, mengikuti perlombaan, mengembangkan minat dan bakat murid melalui ekstrakurikuler. Sekolah berkolaborasi dengan komite, alumni, wali murid untuk mencari sumber pendanaan alternatif bagi pengembangan sekolah. 2. Modal sosial, asetnya komunitas belajar, Kombel, PGRI, Dharma Wanita, MGMPS, KKG, Pramuka, masyarakat sekitar yang mendukung program sekolah, paguyuban wali murid, puskesmas dalam melakukan screening kesehatan dan vaksinasi, kerjasama BLK, instansi pemerintah atau swasta untuk bekerja sama dalam menjalin hubungan atau kerja atau pendidikan. Strategi pemanfaatannya selalu menjalin kerjasama antar sesama guru, tenaga pendidik lainnya untuk memantau kegiatan belajar murid, menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk memantau perilaku murid saat berada di luar lingkungan sekolah, mewadahi murid yang tidak melanjutkan kuliah untuk langsung bekerja. Modal politik yang ketiga, asetnya kepala sekolah, komite sekolah, kepolisian, puskesmas, pemerintahan desa, kerjasama dengan SMP, TK, dan universitas, RSUD, pondok pesantren, dan BLK. Strategi pemanfaatannya, komite bekerja sama untuk membantu sekolah dalam mensukseskan program-program sekolah, memudahkan dalam mencari sekolah lanjutan ataupun pekerjaan, memberikan penyuluhan kepada murid, dan memberikan tambahan pendidikan agama kepada murid. Yang keempat, modal agama dan budaya. Yang pertama, asetnya yaitu tokoh agama berdampingan dengan pondok pesantren, adanya ekstrakurikuler seni, tari, reok kendang, hadrah, teater, jaranan, dan keagamaan. Mayoritas murid dari suku Jawa, peninggalan artefak, candi atau museum, peninggalan religi, makam atau masjid. Strategi pemanfaatannya, adanya tokoh agama dan budaya dapat berkolaborasi dalam kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Peninggalan sejarah sebagai sumber belajar murid, minat dan bakat murid disalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler baik keagamaan dan budaya. Murid dan guru terbiasa dengan budaya sopan santun dan budaya gotong royong. Modal fisik, asetnya memiliki bangunan dan sarana prasarana berupa ruang kelas, perpustakaan, masjid, laboratorium, ruang komputer, area olahraga, lapangan basket, lapangan voli, lapangan lompat jauh, tempat parkir, instalasi listrik, wifi, LED, LED, proyektor, gazebo, aula, halaman yang luas. Strategi pemanfaatannya, pemanfaatan bangunan, sarana, dan prasarana yang ada sebagai tempat pelaksanaan pembelajaran baik akademik maupun non-akademik, menciptakan suasana lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. 6. Modal lingkungan, asetnya lokasi di dekat jalan utama, dekat dengan bank, dekat dengan pembibitan tanaman buah, dekat dengan sekolah MTS dan MA, dekat dengan home industri hanger, dekat dengan home industri parut listrik, batu bata, dan genteng, dekat dengan Alfamart atau Indomaret, dekat dengan balai desa, dekat dengan kantor pos, dekat dengan rumah sakit. Strategi pemanfaatannya, lokasi di sekolah di pinggir jalan yang mudah diakses kendaraan, home industri sebagai tempat pembelajaran kewirausahaan murid, bank, kantor pos, balai desa sebagai tempat pembelajaran murid, rumah sakit sebagai pendukung pembelajaran murid. 7. Modal finansial, asetnya dana BOS, dana BPOPP,
koperasi sekolah, persewaan kantin sekolah, dana sponsor untuk event disnatalis, dana wali santri tahunan, strategi pemanfaatannya, penggunaan anggaran untuk pembelajaran siswa dan ekstrakurikuler siswa. Uang sewa kantin dan laba koperasi digunakan untuk kegiatan sekolah dan kemanusiaan, pendanaan alternatif dari komite sekolah. Terima kasih. Itu tadi pemaparan ruang kolaborasi modul 3.2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.